ternyata hampir tarik kesimpulan bahwa dari itu orang kaya kalau ndak main di saham atau dia ndak berinvestasi di saham, karena di Sandiaga Uno pun di YouTube dia bilang saya kekayaanku itu cuma 10% yang real, yang lainnya di bursa efek atau yang lainnya dalam bentuk lembar saham, stock market. Dan sekarang kira-kira portofolio sudah berapa persen mini keuntungannya dari total? Start awal gak? Ya lumayan. Persen. Kalau ya 100% ada lah. 100%? Iya. 100% lebih? Iya lebih lah, ada lah. Kalau daripada menabung di bank, mending beli bank. Baik. 3, 2, 1, action. Selamat datang Fahri Move. Siap. Tapi di sini kita tidak bahas dulu Move. Siap Kak. Nanti saya mau undang langsung kan kalian ini Move bertiga bergabung. Iya bertiga. Nah, yang inisiasi siapa? Inisiasinya sama-sama juga bertiga. Sama-sama bertiga. Bergabung dari satu memang dari sablon semua ketiga. Iya, cuman beda spesifik Kak. Kalau satu memang mainnya khusus sablon. Kalau yang satu mainnya konveksi, yang satu mainnya merchandise. Siapa namanya? Satu. Oke, yang satu itu dari G Sablon kemarin dia mainnya merchandise. Kalau yang satu dari Fronet itu mainnya memang konveksi kebanyakan. Terus yang satu dari 72 yang kemarin itu mainnya sablon Kak. Oh jadi 2 sablon? Iya. Sablon, konveksi, sama merchandise. Iya, siapa yang merchandise? Dari yang G Kak. Hah? Yang G brandnya. Oh, jadi melebur menjadi satu. Iya, menjadi Move. Iya, Move namanya. Wah, keren. Kalau mau order diboxing. Silahkan. Tulis bisa ditulis Google. Karena bisa, kemarin Rian ditulis di BN dulu. Somai terenak di Makassar. Dia nomor 1. Kalau Move apa ditulis ini? Kalau Move Kak tulis mikir spesialis sablon kaos. Ada nih. Atau ada Kak. Atau konveksi sablon merchandise pasti ada. Dia nomor 1. Nomor 2 kayaknya Kak. Karena susah nomor 1 di Google. Oke, karena kita fokusnya ini tidak membahas dulu sablon. Nanti teman di Move yang satu kita cerita sablon. Betul Kak. Karena Fahri punya skill lain lagi dibanding dunia persablonan ini, yaitu trading. Trading. Nah, sebelumnya kita bahas mengenai dunia persahaman-sahaman ini. Apalagi Fahri ini lebih pilih menjadi trader atau investor? Kalau saya Kak, lebih pilih jadi trader lah Kak. Trader? Iya. Kenapa? Kalau investor pada saat nyangkut Kalau jalan trader saja Kak. Kalau untung jadi trader ya. Kalau nyangkut jadi investor tiba-tiba. Dia bijaksana toh. Tiba-tiba bahas fundamental. Yang berharap bakal naik gini. Ya, naik gini. Oke, Fahri, sejak berapa lama saya banyak orang bilang bermain saham, tapi masa uang di bermain ini jadi serius saham. Iya, serius saham. Sudah berapa lama serius saham ini? Oke, saya kenal saham itu Kak dari masih kuliah. Kenalnya tahun kurang lebih 2017-18 kayaknya Kak saya kenal. 2018. Itu karena temanku ini Kak cerita di kampus toh. Dia bahas bilang ada temanku dekat. Memang dia saya akrab sama dia tuh. Dia kebetulan orang dari Papua lah, dari jauh merantau ke sini kuliah di Unhas di kampus kok. Terus dia bilang saya cerita apa kok bikin ini bro. Saya lihat dia di setiap jam break kuliah yang dia kerja itu dia buka iPad-nya. Terus dia lihat kayak statistik angka-angka. Saya tanya apa ini kok bikin bro? Bilang ini bro. Ini namanya bursa efek. Ini namanya sama pertama ini, apa ini? Bikin kaya gitu manusia semua. Dan bikin miskin juga. belum pindah bilang bikin kaya. Dia bilang ini namanya bursa efek. Oh iya, saya aja bisa cerita. Dan ternyata temanku ini pernah dia lolos kayak suatu kompetisi ke Jakarta begitu ya. Kompetisi apa itu? Saya lupa. Kompetisi trading. Dia pernah ke Jakarta, perwakilan fakultasku. Dia kayak ikut, dia daftar, dia anak hukum, terus dia daftar. Terus dia ke Jakarta ikut pelatihan. Kalau enggak salah sama sekuritas lah, saya lupa sekuritas apa. Terus dia dapat uang 5 juta dari situ. Karena mungkin yang menang atau apa. Masuk kuliah. Ngeri sekali Kak. Orang bilang, jadi saya cerita awal dia kasih lihat Kak. Pada saat itu saya ingat sekali portofolionya uangnya cuma 10 juta Kak. Pada saat itu. Sekarang berapa mikirnya? Kemarin saya waktu kemarin ya waktu Covid saya aktif mulai bikin akun itu Covid. Jadi orang bilang trader saham zaman Covid lah. Generasi COVID istilahnya. Jadi saya bikin akun Covid. Saya belajar sama dia. Saya baru tertarik. Padahal saya sudah tahu lama saya baru tertarik. Saya belajar.
Dia serius kalau portofolionya sudah 500 juta Mika. Dari 10 juta? Dari 10 juta. Tapi pas ada tambahan di jalan. Nah, saya enggak tahu persis itu. Iya. Cuman dia bilang, lihat keberapa uang mau kos masuk situ. Dia kasih bilang, saya kaget. Langsung 500 juta? Iya, dia 500 sekian begitu. Terus dia belikan, saya ingat sekali dia beli pada saat itu bukan BBC ya. Indomie ACBP. Iya, ACBP. Itu harganya 8.000 pada saat itu. Pada saat itu. Sekarang sudah berapa mie CBB ini? Pernah kemarin sempat 11.000, 10 ke 11 sempat dia injak. Dan ketika saya juga pertama kali beli saham Indomie yang saya beli sahamnya pertama kali. Kenapa Indomie? Karena sarannya temanku dan karena sering dimakan. Makan mahasiswa. Ya, katanya kan kalau masih pertama beli yang paling kamu kenali. Ya, dan ini paling mahasiswa paling kenali deh. Dan tidak mungkin dia makan Indomie. Jadi yang pertama dibeli. Ya, nah dia dari 10 juta sekarang sudah 500 juta dia kelola. Portofolionya 500 juta dia kelola portofolio. Berapa modalmu pertama masuk? Saya modalku awalnya 5 jika. 5 juta? Itu pun setelah mahasiswa mi atau? Enggak, awal tahun pandemi mi Kak. Maksudnya sudah selesai mi kuliah? Iya, generasi Covid ya, generasi Covid. Setelah atau kuliah memang tidak pernah sama sekali daftar? Enggak pernah. Enggak pernah. Saya cuman bikin akunnya tapi saya enggak pernah top up, saya cuman bikin saja akunnya. Oh, bikin akun saya di sekuritas begitu. Di sekuritas. Oh, baru nanti mulai pas Covid. Pas Covid baru mulai kacau mini sablon kayak ini. Baru pikir cari order ini. Di samping kita pikir cari order ya, jadi pikir sejalan bisnis. Yang dapur juga harus ngebully ya, jadi. Betul kan. Jadi mulai trading. Pertama masuk beranikan 5 juta. Iya, saya pertama masuk nyicil jika maksudnya dari keuntungan bisnisku saya selisihkan, saya masuk 1 juta tiap bulan. Kan Covid hype bulan 3 istilahnya dia bulan hype. Bulan 3 2020 atau 2021? Bulan 3 2020 Kak. 2020. Yang hype nyata bulan 3. Itu bulan 4 saya top up terus 1 juta sampai bulan 9. Tapi di setiap 1 juta saya top up, saya beli memang SBP pada saat itu. HBP. Jadi metode yang dipakai bukan trading. Enggak. DAC. Iya, saya enggak tahu metode apa saya pakai, saya enggak tahu cara apa saya pakai. Intinya saya beli saja ini. Jadi kalau ada uang beli, ada uang beli tiap bulan. Tapi saya 1 J emiten dibeli. Iya, 1 J. Indomie terus jadi beli. Terus saya beli ya. Cuman ada juga yang lucu Kak. Cuman bergerak ke bulan 9 ke 10 ini ceritanya. Saya enggak beli Indomie, saya beli air minumnya. Jadi saya beli Indominya, saya beli Jok Leo. Oh, Cleo. Karena pada saat itu analisaku ini kenapa saya beli Cleo ini karena saya tahu yang punya kan mulai mau belajar. Mulai mau belajar. Oh iya, ternyata kalau beli sesuatu harus kita siapa di baliknya. Di baliknya kan Covid ini tidak bisa keluar. Cuman kan kebetulan kemarin saya ada kegiatan juga sama TDA yang itu APD yang donatur. Dan kebetulan saya juga sebagai produsennya juga kemarin itu APD. Iya. Jadi tapi sudah move di situ. Itu belum. Sudah move sih tapi belum di launching kan kemarin baru kita launching. Oke. Makanya itu itu juga salah satu jadi uang selisih keuntungannya saya belikan sedikit beli saham. Jadi atau sudah beli enggak pernah dilihat. Enggak pernah saya lihat Kak. Setiap bulan saya beli Ji. Ada per tanggalnya begitu? Iya, pokoknya setiap ada uangku 1 juta, misal saya kemarin per tanggal 5 lah. Kalau saya asal 5 sampai 10 saya beli 1 juta per bulan. Per bulan dari bulan 3. Dari bulan 3 sampai bulan 10. Berarti kurang lebih ya 6 bulan. Iya, 6 bulan lah. Itu bukan 7 bulan malah. Berapa kayak 7 lah. Sekian begitu lah Kak. Pokoknya pas saya buka portfolio uangku jadi 10 juta lebih kayaknya karena pada saat itu di bulan itu. Iya, karena kan crash pada saat Covid. Iya, saya beli di situ. Terus naik bulan 10 kenapa naik uangku jadi 10 juta hampir 11 juta karena ternyata harga Indomie sudah naik nih. Padahal uang masuk masih 6 juta. Sekitar 6 sampai 7 Kak. Saya kaget bulan 10 kenapa nih ini uangku ini sama kasih isi. Ternyata karena saya enggak paham itu ternyata harganya sahamku naik pada harga sahamku. Dapat teman Kak juga dividennya 1 kali karena kan dia bagi per 6 bulan. Oh, per 6 bulan kalau CBD. Kemarin 2 kali dia bagi setahun ya. Jadi saya dapat juga dividennya. Jadi padahal saya tidak tahu apa ini. Setelah saya bagus gini simpan uang naik dia naik sendiri Jadi ceritanya enggak dia apa-apain nih uang. Dia kerja sendiri. Dia bertumbuh. Jadi setelah itu saya pelajari ternyata pokoknya saya tuh tipikal orang yang kalau ada sesuatu yang menarik pasti saya cari tahu dulu. Tapi saya coba dulu. Saya coba dulu nih. Coba dulu toh. Terus menarik ini saya cari tahu ternyata hampir tarik kesimpulan bahwa dari itu orang kaya kalau enggak main di saham atau dia enggak berinvestasi di saham karena di Sandiaga Uno pun di YouTube dia bilang saya kekayaanku itu cuma 10% yang real, yang lainnya di bursa efek atau yang lainnya dalam bentuk lembar saham, stock market.
Oh, jadi 90% kakaknya Sandiaga Uno memang stock market. Stock market. Jadi terinspirasi mau jadi Sandiaga Uno ini. Balasing move ini. Oke, terus pertanyaannya dulu sebelumnya lanjut masalah itu, suruh lebih jauh masalah saham dulu kan. Kamu ceritanya kan ini bergabung holding ini. Nah, holding istilahnya kah? Iya. Holding atau merger ini? Ya, merger bahasanya kayak Gojek dan Tokopedia merger gitu, ini, merger. Nah, merger apa lagi? Bergabung ini. Nah, sekarang pasti terlibat dalam operasional. Iya, siap. Fahri terlibat sebagai apa? Kalau saya di Move ini sebagai manajer marketingnya. Manajer marketing. Terlibat berarti ada aktivitas setiap harinya toh? Ada. Nah, apakah tidak terganggu bermain saham dan ini? Oke. Kalau persoalan itu kan Kak, kalau saya di Move ini kita kan ada yang memang tim tak juga, ada kayak saya punya struktur, ada koordinatorku. Jadi misal saya cuman planning memang bahwa kalau saya mau lihat sahamku itu jelas pantauannya istilahnya. Bagaimana tuh bulan jelas? Misal masuk di dalam kategoriku kalau mau kamu beli. Oh begitu. Jadi kalau enggak masuk kategori pasti enggak trading Kak. Kayak kemarin sempat minggu lalu saya enggak melakukan apapun di portfolio karena lagi saya kerja bisnisku akhir bulan, saya bikin strategiku. Makanya setelah saya bikin strategiku dan tidak ada juga sempat saya pantau. Jadi saya kalau orang bilang trading itu harus setiap hari, saya menurutku trading ketika kau yakin kau beli, baru kau beli. Kalau tidak yakin? Kalau tidak yakin jangan. Jadi ini berdasarkan keyakinan bukan teknikal ini. Ya maksudnya. Bisa jadi tuh keyakinannya berdasarkan teknikalnya. Kalau Rian itu yang videonya ada di sini, dia itu berdasarkan berita dan perasaannya. Iya berita aja dia. Kalau saya beli berdasarkan analisis, maksudku analisis yang dari beberapa kali saya belajar dan saya lihat akhirnya saya menemukan bahwa saham itu orang bilang cocok-cocokan. Maksudnya kalau kau beli ini kan dua aja kemungkinan saham. Kalau tidak naik terus turun terus ki. Oh begitu. Kalau tidak naik terus ki, turun terus ki. Kalau dia mau naik pasti naik. Kalau dia mau turun pasti turun. Jadi kalau saya punya prinsip tuh Kak, kalau dia sudah memenuhi dua kategori pasti kemungkinan besar saya beli. Pertama lagi hot news yang seperti dibilang kemarin di YouTube Karian, lagi hot news. Yang kedua dia biasanya volume transaksinya besar. Oh begitu. Karena kalau volume transaksinya kecil dari apa yang gue pelajari, otomatis pemainnya sedikit dia orang yang maini. Oke, kita bicara teknikal sebentar ya. Nah, kan tadi pertanyaannya masalah tidak terganggu. Jadi kita simpulkan dulu, tidak ada masalah. Tidak ada terganggu. Masalah, jadi orang yang punya ada pekerjaan, bisa adapun bisnisnya, bisa asalkan mereka bisa bagi waktunya. Yang penting tahu manajemen waktunya ya. Dan yang paling penting sebenarnya trading itu sama-sama juga rugi. Kalau kau tidak fokus di tradingmu asal-asal rugi juga, bisnismu juga rugi juga. Jadi mending kalau idealnya kalau kau yakin beli. Kalau tidak jangan dulu. Kalau tidak jangan dulu. Oh, karena proses sudah beli sudah dipencet selesai mi. Selesai mi. Oh, begitu di. Oke, penting sudah beli lupakan mi. Iya, istilahnya orang bilang ada mi trading plan tak. Trading plan ya. Oke. Tadi kita lanjut nyambung sudah disimpulkan bahwa tidak terganggu. Nyambung tadi kan awalnya belum trading ini. Masih beli istilahnya sekarang DACB dan itu. Nah, apalagi dia beli kapan mulai langsung berubah menjadi anak teknikal. Jadi trading toh. Jadi trading Kak. Itu kalau saya pribadi trading karena saya rugi. Jadi kalau kan sudah untung berarti atau untung 10 juta, maksudnya sudah 10 juta uangnya toh. Mulai mirakus. Ya, mulai ada istilahnya yang bilang orang bilang jago mungkin itu semua ini barang. Ada kan itu yang lagi orang istilah yang FOMO. Ada kan istilah-istilah yang kayak begitu yang beredar. Karena kan pertama di teman ini terutama di Instagram kemarin itu ketika musim-musim pandemi orang share semua portofolio hijau-hijau. Masa dia bisa hijau senda ini? Jadi anggapannya saham naik terus sih. Padahal ada turunnya. Jadi ketika minus baru bisa belajar. Paling enggak saya selalu sisihkan waktu mungkin tiap malam lah untuk cari informasi atau apa. Selain misal saya bagi memang itu kalau jam kerja harus bisnis. After jam kerja saya cari informasi yang berhubungan kalau memang mau trading. Berarti sebelum belanja besok malamnya dicari. Screening istilahnya kalau saya bahas takut screening ki. Screening ki dulu, screening malam kini baru belanja besok. Betul. Jangan pagi baru mau screening. Karena keadaannya beda Kak. Kenapa? Kalau saya menurutku ketika pagi 3 hal yang paling mempengaruhi psikologis tak. Apa? Dilihat besar kita transaksinya tiba-tiba bisa jadi satu orang yang punya uang besar main. Itu kan merusak planningmu.
Apalagi kalau kayak saya kan ada jam kantorku, ada jam kerjanya di Movie ini kita punya jam kerja. Jadi otomatis sebelum jam kerja ini saya kuatur memo ini mau beli sebentar. Oke. Jam kerja kan jam buka jam 10 jadi saya setting memo di aplikasiku. Saya standby siap membeli itu. Auto order. Ya. Untuk 5 menit lah sebelum saya beli memo. Oke, setelah terbeli saya lihat nih jamku muji masuk terbeli nih. Saya cek sudah terbeli nih. Saya pasang milo saya lihat pantau oke jual langsung jual. Selesai begitu mi. Tapi pakai metode kah beli pagi jual sore? Enggak, saya beli pernah saya 5 menit jika. Tadi ya kemarin pun saya 5 menit di dalam. Karena sudah sampai target. Iya. Oh, jadi kuncinya ini Fahri. Menurut kan ini ceritanya ibaratnya ini punya metode masing-masing. Kalau Fahri sendiri yang ditentukan adalah berapa jumlah keuntungan dan berapa target kerugian. Begitu. Oh, jadi kalau sudah capek Sudah Kak. Oh, jadi apa perasaanmu ketika misalnya sudah tercapai keuntunganmu tiba-tiba terjual dan ini tiba-tiba bukan naik, terbang? Awalnya pasti berpikir menyesalku, tapi saya berpikir kayak begini, karena pernah makai rugi, jadi kalau untung harus disyukuri. Oh begitu. Iya, karena pernah makai rugi. Kalau memang untung terus kayak kalaupun segitu jadi kita segitu setidaknya bisa konsisten tiap hari. Mending itu kalau saya ditanya Kak soal trading ya Kak, mending itu kita untung 5% per hari dibanding 1 kali 30%, biasanya ARB sama jadi bisa hijau keluar. Itu menurut Fahri. Iya, karena menurut Rian tidak cocok. Karena Rian itu 30% per hari. Itu saya tidak tahu metodenya ya. Bagaimana auto sultan dia? itu saya tidak tahu metode apa dia pakai karya dia. Nonton ada di sini. Nonton, dia sudah berbagi tips 30% Pak. Ngeri. Tapi ya betul kan dulu. Saya orang kan bilang multi bagger istilahnya yang sampai 100%. Saya kalau semenjak main saham lah atau trading saham itu lah istilahnya. Saya paling tinggi 60% untungnya. Jadi mungkin kalau per hari trading harian, tahu berapa persen per hari keuntungan dan berapa target kerugian pasti cut loss Kalau saya 10 sampai 15% target profitnya. 10 sampai 15%. Kalau 10 maksudnya oke terasa. Ya, 10 baru di situ terus naik turun ya jual Begitu. Karena pengalamanku ini bicara yang aku tahu Kak. Kalau di situ terus main-main, after istirahat dibanting Itu menurutmu? Iya, itu versiku. Versimu toh. Kalau di bawah kerugian stop lossnya saya 3 sampai 5% lah Kak, paling banyak 3 sampai 5%. Kalau 5 apapun yang terjadi. Pernah enggak pas rugi 5% dijual langsung terbang. Sering Kak. Tapi apa perasaan? Karena mau di apa toh? Ini kan tentang uang itu sebenarnya bukan tentang kepintaran kita menghitung. Tapi tentang psikologi, sikap attitude kita terhadap uang ini. Iya. Jadi apa perasaanmu? Makanya saya tanya apa perasaanmu? Kalau dibilang jengkel kayak nasam itu ya. Cuman prinsipnya sebenarnya kita sudah berani satu hal Kak, disiplin. Karena yang susah itu disiplinnya. Jadi harus rela memang. Iya Kak. Karena orang bilang ketika untung enak jual terserah kita, tapi kalau ketika rugi tidak semua orang mau disiplin sama konsisten sama plannya. Tapi kan misalnya kalau lagi itu kalau logikanya bicara kepintaran atau kepintaran dasar ini, kan beli pada saat murah, jual pada saat mahal. Tapi realitanya di lapangan pada saat mahal tidak dijual. Pada saat rugi baru dijual. Begitu memang psikologisnya Kak. Tahu, jadi ini bukan tentang kepintarannya kan. Dasarnya kan biasa begini tanya trading, aku bilang iya. Bagaimana persisnya sama jual pada saat mahal, apalagi beli pada saat murah. Aku bilang gampangnya gitu, coba kau bareng. Pada saat di lapangan itu susah sekali. Susah sekali Kak. Karena awal juga saya waktu saya start trading itu bulan 11 kayak ya. Baru saya belajar tentang trading tuh. Ketika untung enak sekali dilihat memang, tapi ketika rugi tuh kayak berharap terus naik, ujungnya tidak naik sampai 7 kali ARB pun masih bisa begitu. Tapi berapa persen pernah paling tinggi emiten didapat? Untungnya Kak? Ya paling tinggi 60%, karena saya enggak pernah tinggal dalam seminggu enggak. Paling jauh saya 1 hari Kak. Kan ini kontradiktif kita dari pernyataanmu. Kau bilang 10 sampai 15% saya dapat, tapi kenapa bisa ada dapat sampai 60%? Di kondisi apa? Itu ada ceritanya Kak. Ketika saya beli, istilahnya saya beli pagi pas harga pembukaan, dia auto reject atas.
saya mau jual kan enggak bisa ini. Tahu saya rugi Kak karena saya tahu setiap arah pasti bisa naik dulu lagi. Jadi teman-teman dulu kan ada juga dasar ini jadi teman-teman kalau arah tadi yang sesuai saya jelaskan di video Rian yang ada di sini itu kondisi di mana tidak bisa dijual emiten karena terlalu banyak peminat. Terlalu banyak peminat. Begitupun kalau ARB yang auto reject bawah terlalu banyak penjual. Terlalu penjual tidak bisa juga pada saat minus 7% itu tidak bisa dilepas. Besok baru bisa lagi dilepas. Jadi ceritanya itu Kak, itu sahamnya saya masih ingat MPO itu sampai hari ini ya. Itu andalanku itu orang bilang setiap orang saya tanya beli itu karena saya pernah 60. Itu perusahaan mall kayaknya. Mall. Saya pernah cuan 60% itu Kak dalam waktu 2 hari. Ya 1 hari lah. Hari ini saya beli, dia naik, mentok arah, besok dia mentok lagi arah, itu sudah 60% karena dia pas itu naiknya sampai 32% Ki. 30%. Jadi saya karena arahnya terus. Nah, saya enggak jual. Enggak bisa jual. Iya, karena enggak bisa jual. Sebenarnya mau jual. Sebenarnya mau jual kalau sudah 30%. Tapi karena Jami deh, karena kalaupun rugi Kak besok kan 7% jika begitu perbandingannya. Tapi masanya kalau RB lagi terus-terus. Itu juga. Makanya, tapi kalau saya selalu lihat paginya itu Kak pasti bergeser di 3 sampai 5 menit awal di 3-5 menit awal. Di situ fluktuatif saham kelihatan sekali. Biasanya ceritaku saya lupa bilang saya pegang pengen ini emiten serius saya lupa ini Kak. Oh, di hari keduanya nih. Di hari keduanya. Ya, sebenarnya sudah niat mau jual nih. Sudah mau sell pagi-pagi nih minimal 40%, 50% enak sekali. Tiba-tiba naik lagi 30%. Arah lagi. Besoknya saya pasang harga jual. Ketika pagi langsung terjual. Akhirnya setelah saya jual air baby. Pas sudah dijual langsung mie ARB situ. Karena kan yang perlu mungkin teman-teman mau tahu. Karena kan Kak kalau 2 kali mie arah biasanya itu ARB. Biasanya. Atau di suspend setelahnya. Iya biasanya. Tapi tidak terjadi kemarin sama Bang Net. Bang Beris juga lolos juga. Beris juga lolos ya. Karena dia soal berapa kali terbang karena saya sempat dapat juga di situ. Iya. Oke. Dan itu juga sebenarnya antara kayak bukan juga keberuntungan atau mungkin juga dingin sekali tuh memang hal yang ku bilang memang sudah midenda karena kan berapa saya sekuritas tuh jadi bilang biar di situ deh. Ternyata teman-teman udah pernah perhatian saya lupa bilang ada di situ deh ternyata tertinggi sekali nih. Jadi Fari percaya enggak kalau di orang trading itu ada namanya faktor keberuntungan? Iya Kak. Sama kalau saya ditanya Kak feeling, memang masuk ke intuisi tak ini begitu. Ada itu makanya saya kalau tanya Kak feeling kayak ada memang kita seperti mungkin dia bilang Karian kayak ada memang perasaan tak kayak jam aku jual lagi naik ji. Selalu ada kayak begitu. Sampai besoknya tidak naik, turun. Nah, apa yang dilakukan ketika maksudnya apalagi ketika turun sahamnya rugi. Maksudnya ini juga kan biasa juga kan kalau ada namanya memang keberuntungan. Tapi ada namanya cilaka juga. Cilaka dilupai. ARB terus ke bawah. Apa yang dilakukan? Kalau saya kemarin Kak yang paling sering yang baru-baru ini saya pernah pegang saham juga yang jatuh terus kayak kemarin Rals tuh. Saya biasanya saya jual sedikit-sedikit. Jadi misal dia ARB atau besoknya saya pasang saya jual 30%-nya. Jadi dia meskipun dia minus ya biar milah. Tapi jual sedikit-sedikit. Kenapa tidak bisa langsung jual banyak? Karena menurutku Kak, itu selalu ada perasaan bahwa naik gini. Karena ini beli juga bukan di saham kategori gorengan, jelas di perusahaan dan bisnisnya. Kan RAL sampai sekarang masih ya? Masih begitu Kak. Karena kayaknya belum akumulasi nih bosnya. Jadi menurut Fari nih, apa yang menggerakkan ke saham sehingga dia bisa naik atau turun? Satu Kak, kalau saya supply and demand. Tidak ada, maksudku kalau ditanya kata kalau versiku ini ketika cerita sama teman-temanku, satu aja menurutku saya bisa kasih naik saham karena banyak pembelinya, yang bisa kasih turun karena banyak penjualnya. Dan apa alasan orang kenapa mau banyak, kenapa bisa ada salah satu emiten misalnya kenapa bisa banyak pembelinya dan kenapa juga bisa ada banyak penjual? Begitu tergantung kepercayaan orang terhadap sahamnya, terhadap perusahaannya, terhadap kinerjanya. Contoh kayak orang biasa bilang kayak kemarin mal-mal pasti rame nih kalau lebaran. Nah itu kan logika sederhana manusianya ini. Oh begitu. Tapi pada dasarnya yang bikin gerak saham menurutku Kak supply and demand. Tapi Fari enggak percaya dengan value investing. Saya belum sampai ke situ kayak ilmu kayak Kak. Saya enggak percaya. Percaya tidak percaya tergantung juga ya Kak, tergantung lagi perusahaannya. Tergantung perusahaannya. Tapi masih relate enggak sekarang value investing? Masih cocok enggak? Bisa dipakai? Bisa dipakai kalau perusahaannya Goto yang dibeli ya bisa jadi. Yang kayak maksudku yang jelas secara value dan siap memang toh. Tapi kan ada
Bapak Lo Kueng Hong ya, katanya dia enggak tertarik beli. Mungkin karena dia jago membaca dan beda metode analisisnya, mungkin dia enggak tertarik beli. Tapi kalau saya ditanya pasti beli ya. Kalau jadi siap milih iPhone. Kalau saya pasti ditanya beli. Kalau saya pasti beli Kak. Kalau saya sih ikut dengan Pak Lo Kueng Hong. Oh iya kali. Enggak terlalu apa lagi namanya? Enggak terlalu tertarik juga sih maksudnya. Karena menurutku terlalu banyak orang hype ini. Iya. Menurut kita, ya maksudku bilang, kenapa nih maksudnya pasti susah maka masuk. Itu jelasanku sebenarnya sederhana aja. Saya merasa susah masuk pasti nih. Iya. Maksudnya menyerah di awal mah. Saya tunggu dulu. Apalagi namanya, apalagi istilahnya lagi saya lupa kenapa pas kalau koreksi harga. Iya. Saya tunggu koreksi ji. Karena pasti karena kan 2 kali dikasih naik pasti kebanyakan tapi koreksi. saya mau seandainya memang saya bisa ikut IPO. Saya mau kalau bisa. Sebelum melantai ya. Tapi masalahnya bisa jika tidak. Itu susah ya Kak. Dan banyak orang mau itu. Nah, bagaimana caranya yang mau ikut IPO? Bagaimana caranya itu? Wah, kalau saya kemarin yang saya baca agak beda kimia metodenya, harus punya izin sendiri atau pengurusan yang berbeda dari bursanya. Jadi nanti mau ikut pas buka ji? Iya pas di bursa pas melantai. Pas melantai. Jadi biar nanti arah hajar. Karena karena pun kalau saya Kak dengan supply and demand Gojek ini menurutku siapa yang kenal Gojek dan Tokopedia ini di Indonesia ya. Kalaupun saya prediksiku ini Kak, mungkin 400% dulu dia naiknya ini barang. 4 kali dulu dia arah. Menurut kalau saya Kak. Harga berapa kira-kira? Kalau berhitung valuasi sih Kak. Karena kan dia kalau divaluasi kan dia selevel BBRI orang bahasanya. Tapi tidak ada harganya bro. Tapi berapa persen dari portofolio mau masuk nanti? Kalau saya untuk investasi ke sana lebih bagus Kak. Bukan untuk trading. Enggak tergantung juga sih Kak. Kalau saya biasanya ya untuk investasi 10-20% lah ke Goto ya. Karena enggak muka memang jual kalau saya muka jual portofolio aku naik ratusan persen dari situ. Oh dari Goto jadi memang menarik memang ini juga Goto ya karena betul, bisa jadi the next Amazon mungkin besar kemungkinan the next Netflix kayak perusahaan-perusahaan teknologi gitu the next Tesla mungkin jadi kayak perusahaan teknologi juga gitu nih. Jadi biar semahal apapun ini tetap dibeli. Iya sebeli Kak karena menurutku Indonesia masih kurang perusahaan teknologi. Tapi kira-kira masih digoreng sama bandar itu? Pastilah Kak. Tapi ada pasti juga waktu di mana nak kasih distribusi lagi Seperti kejadiannya kalau saya menurut nanti yang Beris atau Bank Net Syariah mungkin kayak gitu pola mainnya. Mungkin. Karena sarannya kan Beris sama Bank Net Syariah di bawah 1.000 jualnya Kak. Tapi pernah sampai 4.000. Tapi bisa jadi pasti di atas 10.000 itu Goto iya, jelas karena pas masa dikalah sama Arto. Masa dikalah sama Arto yang bang anak-anaknya ini. Tapi kira-kira berdampak sama Arto tidak? Harusnya sih iya Kak, karena saya pernah tanya sama temanku dia bilang kalau Gojek sama Tokopedia merger, saham Telkom pasti naik saham Telkom karena 30% kepemilikan Telkom ada di Gojek. Tapi apa pengaruhi naik? Kenapa bilang karena dia miliki dan dia kenapa bisa naik? Karena banyak orang tahu bilang sharing sahamnya Telkom besar, jadi kepercayaannya orang ke Telkom investment memang deh. Jadi kalau saya ditanya kayak kalau versiku supply and demand itu supply. Jadi masuk di Telkom juga? Saya ada juga di Telkom Kak. Masuk juga. Itu dari ketika saya tanya temanku saya beli portofolio 10% ke Telkom dan saya enggak buka-buka, saya enggak tahu kalau sehari ini bagaimana Oh, tapi sekarang ini sebagai penutup untuk berbagi tips dengan teman-teman yang ada bisnisnya. Iya Kak. Kan intinya dulu pertama harus ada alasan dulu setiap keputusan Apa alasan yang harus apa alasanmu sehingga kamu memberi saran kepada teman-teman bahwa kalau kau punya keuntungan mestinya belikan saham? Oh, kalau saya tangkap banyak Kak. Kalau saya ditanya karena kita orang kan selalu bilang bagaimana caranya uang tak bekerja untuk kita. Kenapa tidak diinvestasikan ke bisnis sendiri? Oke. Kalau saya menurutku Kak itu pilihan Ji. Tapi kalau saya misal punya uang yang saya pakai ke bursa efek itu adalah uang yang memang ketika bermasalah bisnisku ada juangnya. Jadi itu memang kayak uang yang kusisihkan dan untuk menabung memang saya pakai di saham untuk menabung memang. Oh, tabungan memang. Ya, jadi untuk kalaupun rugi ya biar masukku kalau saya ditanya yang saya pakai di uang saham itu memang untuk uang tabunganku. Jadi sekarang tidak ada ditabung di bank.
Indah Mi, kayak saya kejadian lucu Kak, saya sampai enggak punya uang di ATM. Di ATM. Iya. RDN semua aja. Pernah saya begitu Kak. Sampai enggak punya uang di ATM. Full ke situ ini. Ya, daripada menabung di bank, mending beli bank. Baik. Jadi memang apalagi sarannya untuk apalagi supaya maksudnya lebih aman safety-nya. Itu ji anunya. Kalau saya begitu jika iya. Terus tips untuk pemula apa tipsnya? Tips untuk pemula istilahnya jangan FOMO lah, orang selalu bilang itu lah. Maksudnya kalau ada orang sarankan kau beli ini, jangan kau marah ketika turun Ki. Karena kau sendiri yang klik beli. Jadi sebelum kau klik beli, ya harus kau juga pahami bahwa ini yang kau beli, ini perusahaannya. Tapi kalau kondisi kan awal tak belum tentu, memang kita banyak ketahui masalah dunia saham. Apa yang harus dilakukan? Mau tomo Ki yang ini masuk? Ya mulai aja dulu Pak kalau beli saja dulu. Beli saya dulu. Kayak kemarin kasusnya 7 bulan cicil saja dulu, Kak. Mau naik mau turun beli saja. Iya, karena dari Toki juga kalau naik, saya juga beranggapan saya enggak tahu bilang ini mau naik. Jadi beli saya. Beli saja jadi maksudnya bilang wah adalah pemilikan dia. Saya tes beli, saya tes jual, saya tes tarik. Itu saya kerja awalnya. Dan sekarang kira-kira portofolio sudah berapa persen mini keuntungannya dari total start awal Kak? Ya lumayan. Persen. Kalau ya 100% ada lah. 100%? Iya. 100% lebih? Iya lebih lah, ada lah. Tapi beda dengan Rian Pak. Aduh. 1000% kayaknya. Ngeri. Ampun Kak saya. Ampun, saya juga heran Kak. Masuk di kripto juga? Masuk Kak. Masuk juga. Di kripto masuk. Oke, nanti kayaknya memang tertarik. Kalau kamu mau membahas mengenai kripto silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya cari dulu bintang tamunya siapa nih. Oke, terakhir, apakah Mufi ini mau melantai di bursa? Pasti targetnya ke sana Kak, insyaallah. Kalau ada jalan dan peluang, kenapa enggak mau Ki? Iya. Ke sana visinya. Ke sana. Kalau ada jalan dan peluang, kenapa enggak mau Ki? Oke, terima kasih banyak Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.